semua teman-teman Circlo yang lagi ada di rumah hari ini. Apa kabarnya kalian? Balik lagi sama gue Dea, dan gue di sini ditemenin sama podcaster A dan juga podcaster B. Nah, sebelum itu gue mau kenalan dulu nih sama podcaster A. Boleh dong podcaster A dikenalin namanya siapa, terus hobinya apa? Halo, perkenalkan dulu nih, karena nggak boleh sebut nama asli nih ya, jadi aku kasih nama aja. Nama aku Rose Blackpink, bisa dipanggil Rose. Oke, Rose Blackpink ya. Oke, hobinya apa nih Kak Rose Blackpink? Hobinya sebenarnya banyak banget. Salah satunya itu pokoknya segala sesuatu yang berbau seni. Kayak musik, nyanyi, dan salah satunya juga art make up. Makanya aku suka make up kan, karena kan dia kayak melukis ya kalau make up tuh. Wow, Gitu. cool, keren banget. Oke, thank you Kak Rose. Gue akan kenalan ke podcaster B. Halo semuanya. Berhubung gue tinggal di Bogor, jadi kalian bisa manggil gue Cebok, cewek Bogor, oke? Oke. Ini Agak nggak akan ini ya. disensor kan ya, Cebok nggak akan disensor kan ya? Enggak sih, harusnya aman. Boleh dong hobinya apa, kan tadi udah Kak Rose udah jelasin apa namanya hobinya gitu. Nah, coba dong Kak Cebok. Sebenarnya sama kayak Kak Rose. Jadi kalau gue pribadi gue suka ngegambar, dan ini ada hubungannya juga dengan kosmetik. Karena pas kosmetik itu kayak ngelukis. Ini gue jadi kayak kopas gitu ya sama dari Mbak Rose ini ya. Oh, nggak apa-apa, berarti kalian punya interest yang sama dong. Jadi Yes, kalian betul. kalau ngobrol bisa nyambung harusnya gitu. Iya dong, Rose Cebok, asik kan ya? Bener. Ya Tuhan. Benar-benar. Oke, kalau kayak gitu. Sip, Kak Rose, aku udah kenalan sama Kak Rose, aku udah kenalan juga sama Kak Cebok alias cewek Bogor, ya. Harus diperhatikan ya teman-teman semua, cewek Bogor gitu. Nah, sip, kalau kayak gitu kita akan mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan bisa membuat kalian untuk berdiskusi seru gitu ya. Nah, sebelum itu gue mau nanya juga, kalian udah siapin make up-nya belum sih? Udah Bun, udah siap di Sudah. kanan kiri. Sip, mantap, kayak udah ready banget nih. Tadi banget. Ready banget ya, Kak Rose sama Kak Cebok ini udah Bang. mantap. Hebat. Oke. Mbak Rose, ini kenapa namanya Mbak Rose ya? Apa karena suka Koreaan? Ini gue mau tahu dulu nih, mutual interestnya nih. Oke, enggak, sebenarnya kalau dibilang K-pop in general nggak suka, sebenarnya biasa aja. Tapi khusus Blackpink bolehlah dibicarakan gitu kan. Jadi aku suka Blackpink dan aku paling suka Rose di situ, makanya aku pakai nama Rose gitu. I see, oke. Eksepsional berarti Blackpink ya. Enggak Iya, sih, betul. soalnya tadi pas gue denger kata Rose, gue tuh langsung ingat sama gayanya dia gitu. Iya nggak sih? Apa tuh gaya yang kayak gimana tuh yang diinget? Fashionnya, terus habis itu hairstylingnya, sama kosmetiknya gitu. Cara Oh, dia iya. nge-present diri dia tuh kayak wah aja sih kalau menurut gue. Iya, bener-bener. Atau jangan-jangan lo sendiri styling ngikutin si Mbak Rose ini? Rose kan ya bacanya ya? Iya, Rose. Nggak terlalu sih, cuman gua waktu itu pernah, kapan ya, 2018 lah pokoknya, awal-awal tuh lagi magang gitu, lagi awal-awal ngeliatin Blackpink mulu. Itu salah satu hal yang bikin pengen manjangin rambut tuh Rose. Jadi sampai sekarang aku udah manjangin rambut sampai panjang banget tuh gara-gara Rose gitu. I see, iya sih, dia emang rambutnya bagus banget sih. Iya. Sejujurnya sih kalau ngomongin soal kiblat kiblat kosmetik, gue pribadi sih kurang suka ke arah western ya. Tapi gue lebih suka ke arah Korea sih, karena dia tampilannya natural gitu. Sekalinya bold, tapi nggak kelihatan norak. Kalau menurut gue ya. I see. Tapi berarti itu udah kan, kalau makeup Korea kan baru tren-trennya tuh sekarang ini ya. Berarti kalau dulu zaman awal-awal makeupan deh gitu, stylenya kiblatnya dari mana? Jujur sih, dulu gue alay banget sih. Jadi gue dulu all emo gitu Pak. Jadi kosmetik gue tuh ngikutin kayak apa sih namanya, The Virgin. Tapi percayalah semua orang alay pada masanya ya. Jadi Alay pada masanya, bener. Makanya pas gue kenal Koreaan tuh pas SMA deh kalau nggak salah. Suju, ketahuan deh umur gue. Iya, pas gue kenal Koreaan tuh gue baru ngeh gitu. Oh ternyata tuh kosmetik ternyata nggak harus berat-berat banget gitu. Kalau Indonesia kan agak berat ya. Kalau aku tuh malah sebenarnya lebih suka style western. Cuman karena awal-awal, iya sih, karena ngelihat Korea make upnya
sebenarnya bagus ya, natural gitu. Cuman kadang-kadang aku tuh ngerasa nggak terlalu cocok di kulit aku. Jadi aku kadang kombinasiin sih, kayak misalnya eyelinernya kalau lagi pengen bold, tapi eyeshadownya yang lebih ke Korea-Koreaan gitu. Terus bibirnya kayak misalnya makeupnya mukanya satu muka tuh bold tapi bibirnya dibikin ombre kayak gitu-gitu sih. Jadi aku kombinasiin gitu bisa. Oh oke. Balance ya. Iya. Tergantung mood. Iya betul sih balance sih. Gue kadang-kadang juga ngeliatnya ke arah western juga sih. Cuman mungkin yang gue lihat adalah eye makeupnya doang. Tapi kalau secara keseluruhan kayak gimana naruh blushnya atau mungkin gimana apa ya alisnya, itu gue lebih ke arah Korea sih. Dan kalau misalkan ngomongin Korea juga gimana ya? Gue bukan yang mendewakan ya. Tapi nggak cuma makeupnya doang, tapi skincare-nya juga apa ya? Tahu kan ya step by step yang 10 step itu loh. Yang banyak itu ya. Iya sih. Iya, itu gue kagum banget sih sama mereka tuh konsisten gitu loh. Itu ya susah banget sih. Emang kalau lu sendiri skincare rutinnya kayak gimana sehari-hari? Nah, jujur ya, gue sering cheat day sih. Jadi kadang-kadang tuh kalau lagi rajin ya kayak biasa ya facial foam, bersihin muka dulu tapi 2 step kan ya. Yang pertama gue pakai facial oil, terus habis itu baru facial foam gitu kan. Kalau udah baru dinetralin pakai toner. Habis toner gue pakai essence. Sampai sini aja gue udah ngos-ngosan ya. Iya. Habis pakai essence gue lanjut pakai serum. Habis serum baru ampul baru moisturizer gitu. Itu kalau malam sih. Kalau misalkan siang biasanya ditutupnya bukan pakai moisturizer, tapi gue ngambilnya itu apa tuh namanya? Sunscreen. Ya, sunscreen tapi yang double action yang dia juga bisa buat moisturizing gitu. Oh iya. Iya sih. Kalau lo gimana? Kalau gue sebenarnya sama sih. Kadang kalau lagi rajin bisa rajin banget, kalau lagi mager ya udah gitu. Jadi kalau lagi rajinnya banget sih bisa berstep-step sih. Bener-bener misalnya habis pakai make up nih terus dihapus kan pakai remover gitu. Biasanya pakai micellar water aja. Terus habis itu face wash. Terus pakai toner, terus lanjut biasanya pakai essence. Terus kalau lagi rajin ya bisa maskeran gitu kan, maskeran atau apa gitu kayak pakai aloe vera atau gimana gitu. Habis itu pakai serum, lanjut lagi pakai kayak soothing cream gitu biasanya kan kalau lagi kering suka merah-merah gitu pakai soothing cream kayak gitu sih bisa berstep-step kalau lagi rajin. Cuman kalau lagi males tuh biasanya habis cuci muka ya udah pakai toner aja doang. Udah. Iya, itu gue setuju sih. Gue kalau lagi ngantuk banget habis cuci muka udah pakai toner aja terus tidur gitu. Bangun-bangun nyesel. Iya, kayak aduh, bangun-bangun kok nggak se-glowing kemarin gitu. Iya, betul. Tapi tadi kan lo sempat nyebut ya katanya kulit lo agak kering gitu kan ya. Kombinasi atau kering sepenuhnya ya? Sebenarnya kombinasi sih. Jadi bener-bener kalau habis cuci muka tuh bisa kering banget. Cuma nanti setelah udah agak lama tuh ya di bagian-bagian tertentu pasti agak berminyak kayak di T-zone biasanya kan. Kayak gitu. Cuman yang lainnya kayak di pipi gitu tuh kering. Kalau gue mungkin kalau lo kan cenderungnya ke apa ya kombinasi tapi kering. Kalau gue cenderungnya kombinasi tapi oily gitu. Jadi agak challenge sih kalau nyari moisturizer sama nyari apa ya sunscreen. Karena kan kedua itu kan dia sebagai step terakhir kan dalam skincare, ya nggak sih? Yeah. Nah, abis itu kan pasti biasanya gue tutup pakai CC cream kalau emang lagi mau make upan gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata mereka apa ya kayak agak oily gitu, kan jadi nggak nyatu CC cream gue, ya kan? Ya kebayang dong kalau nggak nyatu kayak memalukan gitu, meresahkan banget wajah gue kalau nggak nyatu gitu. Jadi challenge banget sih gitu. Oh. Tapi sebenarnya gue nggak kombinasi yang cenderung ke kering juga sih. Sebenarnya cenderungnya kayak lebih ke oily juga sih. Cuman kalau di bagian-bagian yang kering tuh bisa kering banget gitu. Cuman kayak di T-zone-nya itu lebih mendominasi sih sebenarnya oily-nya. Jadi kayaknya kita mirip-mirip deh. Iya, mirip-mirip. Kayaknya sebenarnya ya kalau misalkan ngomongin soal apa ya wilayah, kita kan sama-sama tinggal di Indonesia ya. Iya. Kalau misalkan musim panas, lebih tepatnya musim kemarau, kita nggak ada musim panas ya. Musim kemarau gitu. Mostly emang orang-orang tuh skinnya tuh langsung berubah gitu loh tipenya. Yang tadinya kering jadi lebih oily gitu. Iya. Gue rasa cuaca mempengaruhi sih. Mempengaruhi banget sih. Gue pernah waktu itu kayak lagi kemana ya, lagi bukan stay sih, kayak nginep gitu lah di Bandung. Dulu lagi dingin-dinginnya tuh benar-benar bisa kering banget. Pas ke Jakarta balik lagi.
ke oily lagi. Iya betul. Cuaca, iya bener, cuaca mempengaruhi banget sih. Tapi gue jarang beneran kering gitu loh, beneran kayak kadang-kadang oily-nya parah, kadang-kadang oily-nya nggak terlalu parah ya. Tapi kalau misalkan sebenarnya ya oily gue tuh parah kalau misalkan kita kerja langsung di GOP1 karena kan Tangerang panas banget, sedangkan you know lah cebok gitu kan, cewek Bogor biasa di tempat dingin, anak kutub gue kan. Jadi kalau misalkan di Bogor kulit gue tuh bersih gitu loh istilahnya. Karena kan udaranya enak, terus habis itu dingin. Betulnya gue Bogornya Bogor atas ya, bukan Bogor bawah ya. Jadi kalau misalnya jam 11 pagi itu tuh cuaca di tempat gue, lebih tepatnya air di tempat gue tuh masih dingin gitu. Percaya nggak percaya ya? Enak sih tapi ya kalau kayak gitu ya. Lah berarti lu ini apa kalau pas lagi kerja nggak WFH gitu? Berarti ngekos atau gimana? Oh iya, gue ngekos. Kalau itu gue ngekos. Tapi again, kalau misalkan ngebandingin antara WFH sama WFO ya, gue lebih suka WFH. WFH-nya bukan karena pekerjaannya makin lebih enak ya di rumah doang, tapi lebih karena kulit gue lebih bersih. Oh iya sih. Somehow ya. Setuju sih kalau itu. Soalnya kan gue bisa pakai skincare sampai siang hari, sampai sore hari tanpa harus ditumbuk pakai dempul gitu, pakai foundation gitu kan istilahnya. Iya, nggak ada yang lihat juga kan. Iya, nggak ada yang lihat juga, bener sih. Kadang-kadang kamera on, untungnya kamera gue ada beauty effects-nya gitu kan. Iya, dan kadang-kadang juga kamera kan nggak kelihatan banget ya. Jadi ya udahlah, oke lah. Betul. Tapi BTW kalau berarti skincare rutinnya selama pandemi sama sebelum pandemi ada yang beda nggak dari WFH ini? Sebenarnya kalau dibandingin stepnya sama sih ya, stepnya sama. Cuman mungkin lebih ke arah kandungan dari skincare yang gue pakai gitu. Jadi yang tadinya itu gue lebih ke arah ceramide itu kan lebih ke arah apa ya? Ceramide dan green tea itu lebih ke arah kalau misalkan kita kena polusi, gila gue mau ngomong polusi malah monopoli. Kalau misalnya kita kena polusi atau mungkin radikal bebas, itu ceramide sama green tea bagus banget. Makanya pas WFO, gue fokusnya ke dua perawatan tersebut. Tapi kalau misalkan lagi WFH gini, fokus gue mungkin lebih ke arah kolagen. Terus habis itu lebih ke arah niacinamide buat mutihin gitu. Dan AHBH pastinya. Biar sebenarnya kebanyakan skincare juga nggak baik ya, karena kan wajah kita jadi agak pori-porinya agak ketutup juga gitu loh. Makanya AHBH wajib sih, karena dia kan bisa bersihin sampai ke pori-pori terdalam. Kok gue berasa kayak lagi iklan Biore kalau nggak salah kayak gitu deh. Iya ya. Kalau lo sendiri gimana? Pas pandemi ada yang berubah nggak? Sebenarnya enggak sih. Berubahnya sih bukan karena pandemi, karena WFH atau WFH-nya sih. Sebenarnya basically gue tuh emang skincare-nya itu gonta-ganti dari dulu. Karena kulit gue, by the way tuh gue nggak sensitif kulitnya. Jadi kulitnya tuh cenderung bandel gitu loh. Kalau misalnya dikasih macam-macam skincare tuh nggak bakal kenapa-napa. Cuman kalau ada yang cocok pun nggak bakal cocok-cocok banget gitu loh skincare-nya. Jadi ya udah apa aja tuh bisa aku pakai sebenarnya. Jadi ya udah emang dasarnya dari awal tuh suka ganti-ganti skincare. Cuman akhir-akhir ini aja sih lagi bener-bener make satu rangkaian skincare yang emang cocok banget gitu. Oke. Asik juga ya kalau masuk dimanapun. Iya. Tapi lo pernah punya ini gak sih, misalkan ya, lo udah cocok nih sama salah satu brand gitu, tiba-tiba ada brand baru terus di-review sama influencer, jadinya tuh lo kepo kan gitu. Jadi ini cocok gak ya di gue, terus lo memberanikan diri untuk beli gitu. Tapi ternyata di lo gak cocok. Lo pernah gak sih trial and error kayak gitu? Pernah deh kayaknya, cuman jarang ya, karena kulit aku bandel, jadi jarang gak cocoknya sih. Paling sekali 2 kali ada sih kayaknya pernah, tapi sisanya sih gak kenapa-napa. Maksudnya nggak ada gimana-gimana. Oke. Jujur gue iri sama lo sih. Cebok iri sama Mbak Rose. Tolong di highlight ya guys. Karena kulit gue ini amat sangat sensitif. Pemilih banget. Parah pilih-pilih banget. Bukan pilih-pilih cowok ya. Tapi beneran pilih-pilih kandungan skincare. Jadi kalau ada satu yang nggak cocok langsung beruntusan. Stres banget kan gue kalau beruntusan. Iya sih. Ya kayak gitulah intinya. Ternyata kita ada bedanya di situ ya. Sensitif dan tidak sensitif. Tapi kalau lagi nggak cocok gitu sebenarnya masker ngebantu banget sih buat ngeredam gitu loh. Biasanya pakai masker apa? Yang sheet mask gitu atau yang mesti dicampur air dulu?
Kalau gue pakai 2 jenis sheet mask. Gue pakai 2 jenis masker. Kalau yang sheet mask itu kalau kulit gue lagi normal gitu. Kalau oily tapi nggak ada jerawat atau apapun. Tapi gue coba pakai yang apa ya sebutannya ya, yang kayak Innisfree apa ya, clay gitu loh. Clay itu bahasanya apa ya? Clay mask. Oh, yang wash off, bahasanya wash off ya. Nah itu wash off biasanya gue pakai kalau misalkan gue lagi agak jerawatan atau beruntusan gitu. Karena wash off-nya itu gue milih yang mengandung kayak salicylic acid gitu. Atau mungkin yang benzoyl peroxide yang memang bener-bener mereka buat ngatasin jerawat langsung gitu. Betul, Mbak Rose, dari tadi kita ngobrol, gue nggak tahu nih, lo lagi ngapain ya? Gue sekarang lagi eyeshadow sih sebenarnya, lagi touch up eyeshadow. I see. Emang lo lagi ada urusan apa nih tiba-tiba kepikiran buat pakai eyeshadow? Nggak apa-apa, kadang pengen aja. Kan biasa gini ya, awalnya mau make upnya natural gitu kan, lama-lama ini dipakai. Lo kok jadinya begitu ya, jadinya nggak natural lagi, suka keterusan. I see. Gue kadang-kadang kalau lagi mumet atau bete pas weekend itu biasanya gue langsung coba-coba buat ini sih, apa namanya, make upan gitu sambil mengagumi diri sendiri ya, boleh ya sekali-kali kita narsis gitu kan. Iya. Karena kan kalau di pandemi ini kan jujur gue apa ya, nge-apply beneran isolasi diri itu ya 100% banget lah, kecuali kalau gue emang harus belanja keluar gitu kan ya, belanja kebutuhan makanan gitu kan. Nah kadang-kadang tuh gue ngerasa kayak gak ada waktu buat keluar, gue jadi gak ada waktu buat ngasih unjuk makeup gue. Boleh gak sih gue ngomong kayak gitu? Boleh. Jadi kayak gak ada kesempatan buat show off juga gitu. Makanya kadang-kadang kalau lagi mumet gitu ya gue ngabisin waktu di kamar buat make-upan sih gitu. Hasilnya tinggal foto gitu. Iya setuju sih, paling sama sih sebenarnya, kayak kadang-kadang suka make-upan terus nanti mix and match baju sendiri, terus ntar foto-foto aja gitu kan. Ya kan, gampang kan jadi cewek. Mood kita tuh bisa balik cuma gara-gara kayak gitu doang gitu. Iya benar-benar. Ya mungkin cowok juga sih langsung main game atau apa, gue nggak tahu ya. Oh BTW, gue mau nanya deh, kan sekarang kita kalau kemana-mana harus pakai masker ya. Itu biasanya ini kan kita kayak di bagian lipstick gitu-gitu suka hilang kan, kayak nempel-nempel gitu. Itu biasanya ngatasinnya gimana? Ada sesuatu yang berbeda nggak untuk ngatasin hal itu? Sejujurnya ya, gue sempat baca-baca di IG gitu loh, video di YouTube kayak misalkan gimana sih supaya nggak apa ya, untuk meminimalisir lipstick stain istilahnya gitu ya di masker. Kayak misalkan disemprot hairspray, si maskernya dan yang lain lah ada pokoknya gitu. Tapi gue nggak mengikuti itu sih. Karena sejujurnya kalau gue keluar, gue pun gak lipstickan gitu kalau misalkan pakai masker. Karena gak cuma ninggalin stain, kadang-kadang kalau misalkan maskernya geser, itu lipstick, bayangkan cebongnya kayak apa. Jadi gue main aman dengan cara gak usah pakai lipstick deh kalau keluar. At least kalau emang mau berwarna sedikit, gue pakainya lebih ke arah lip balm aja gitu yang berwarna, tapi bukan lipstick yang cream gitu. Oh gitu. Kalau gue tetap harus pakai loh, tetap harus full, nggak tahu kenapa ya. Kayak rasanya kurang gitu kalau nggak pakai. Kadang-kadang juga ntar kayak di luar misalnya ada yang sesuatu yang mengharuskan untuk buka masker gitu, jadi kan tetap berwarna. Soalnya gue tuh emang orangnya nggak bisa banget kalau nggak pakai warna di bibir gitu loh. Jadi kayak gue tuh bisa nggak pakai apapun, nggak pakai alis, nggak pakai segala sesuatu. Yang penting tuh ada lipstick atau lip tint gitu. Oh, emang sih kalau misalkan bibir kalau nggak pakai lipstick kelihatan pucat, itu semua makeup kita tuh jadi kelihatan useless gitu ya. Pucat semua. Gue kira gue doang yang ngerasa kayak gitu. Iya, kayaknya semuanya gitu. Kecuali cowok. Gue bahas cowok mulu ya. Iya. Tapi apa sih dengan cowok? Sejujurnya kalau kita ngomongin soal kosmetik, di lain sisi gue sempat mikirin gitu. Cowok tuh kalau nggak pakai apa-apa ya woles gitu loh. Nggak dituntut untuk berwarna gitu wajahnya. Jadi ada sedikit rasa iri gitu loh gue pribadi ya. Iya, gue juga sering mikir gitu sih. Bukan berarti gue pengen jadi cowok nih Mbak Rose, bukan. Oh iya. Nanti gue jadi cowok Bogornya gitu kan. Gue pengen tetap jadi cebok, oke? Oke, Mbak Rose dan Mbak Cebok. Sekarang waktunya tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol dari yang mulai skincare nih ya. Kalian tetap bisa asik bawainnya. Nah, biar kita santai lagi deh sambil kalian make up. Nih kalian make up udah sampai mana nih sekarang nih? Gue bentar lagi ini lagi merem-merem
Merem-merem buat pakai eyeliner. Agak susah ya gitu. Oke, gak apa-apa, diselesaikan dulu eyelinernya biar cantik. Nah, Mbak Rose udah sampai mana nih? Aku udah pakai lip tint dan sebentar lagi mau pakai setting spray sih, jadi udah mau selesai. Wow, cool. Kalau gitu, karena berhubung ini ice breakingnya ini kita nanti menebak benda-benda, jadi takutnya agak eyeliner nanti kemana-mana gitu kan. Jadi aku pastikan bahwa kamu sudah selesai untuk menggunakan eyelinernya. Oke, kalau gitu. Nah, jadi nanti ini bakalan ada gambar yang bakalan gue share di sini. Nanti kalian bisa buru-buruan aja untuk menjawab nama dari benda tersebut ini apa gitu. Yang boleh Mbak Rose boleh kayak Rose gitu, terus Mbak Cebok ya kata mau pakai nama yang lain juga boleh, gak apa-apa. Wah, Bun, sebentar Bun, kalau kayak gini kita bisa undo gak sih, jangan cebok gitu ya. Oke, boleh cebok gitu kan. Tapi bisa kayak gak apa-apa. Cebok aja ya, gak apa ya. Oke, disclaimer ya guys, cebok cewek Bogor gitu. Thank you sih sudah diperjelas. Iya. Oke, jadi ini gunakan kalian code name kalian masing-masing ya. Gue akan nge-share ini, kalian cepet-cepetan aja. Oke, gambar yang pertama. Rose. Salah. Ya Mbak Rose, maaf ya. Mbak Rose, sorry banget. Ini saya kurang berpengalaman ya dalam mengikuti cerdas cermat dari kecil. Ini the first time saya mengikuti cerdas cermat, jadinya agak salah. Oke. Sorry. Cebok gitu ya. Mbak Rose ngomongnya Rose gitu ya. Oke. Ya. Cerdas cermat first time-nya semoga berjalan lancar ya ini ya. Iya sih. Oke, bener sekali. Tampon. Tadi Mbak Cebok juga udah jawab, dan ku yakin banget Mbak Rose juga sebenarnya jawabannya tampon, ya kan? Iya. Bener, oke. Kalau gitu, kita akan pindah ke gambar yang kedua. Rose. Oke, Mbak Rose. Clutch. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, bener. Clutch. Ini benda wajib kalau kita ke kondangan. Iya, bener. Betul sekali. Oke, Cebok. gambar ketiga. Mbak Cebok duluan. Aduh. Beauty blender sayang. Wih, mantap. Satu-satu ya poinnya ya. Kita pindah ke gambar yang keempat. Rose. Mbak Rose, monggo. Wedges. Taram. Wedges. 2-1. Kita pindah. Rose. Oke, mantap nih. Mbak Cebok nih, gimana? Mbak Rose, monggo jawabannya apa? Ini tuh high heels tapi jenisnya stiletto. Oke, kita lihat jawabannya. Betul sih itu. Stiletto. Yes. 3-1. Lanjut. Ini Cebok. Oke, Mbak Cebok. Nggak tahu ya ini yang di highlight di mana, tapi kayaknya rok tutu gitu. Apa? Rok tutu, kita lihat jawabannya. Oke, salah. Tule, oke. Tules ke. Ini nggak ada yang tahu ya. Tadi Mbak Rose kepikiran apa? Enggak, tadi bingung sih soalnya ada kelihatan sepatu sama roknya kan, jadi nggak ngerti yang dimaksud. Iya. Maafkan kami kalau gitu ya. Harusnya ini kakinya kita potong aja. Oke, masih 3-1, Mbak Rose memimpin. Gambar selanjutnya. Cebok. Rose. Ya udah Cebok dulu. Iya, udah. Cebok, boleh monggo Kak. Jeans. Mbak Cebok. Jeans apa nih spesifik? Bisa nggak? Wash jeans. Ini Wash apa ya? off Gue juga nggak tahu sih jeans, sebenarnya bahasanya jawabannya apaan. Oke, kita lihat ya. Wash Mantap. jeans, Oke, Mbak Rose 3 poin, Mbak Cebok 2 poin. Oh, gitu ya. Rose. Oh, Mbak Rose, monggo. Bini. Apa? Bini. Coba kita lihat ya. Bener nggak ya? Bener kok, Bini Heads ini ya. Yeay. Mbak Rose 4, Mbak Cebok 2. Oke, gambar selanjutnya. Rose. Apa, Mbak Rose duluan kalau itu benar. Mbak Rose, monggo. Makeup brushes. Yay. Oh, ya,
Mbak Cebok ngomongnya agak kenceng gitu, boleh kali ya gitu, agak semangat gitu. Maklum masih malu, masih ada adaptasi dengan nama sendiri gitu. Masih agak ragu untuk menyebutkan namanya ya. Betul. Oke. Lihat. Rose. Rose boleh? Bath bomb. Tara. Tadinya gue mau jawab bath bomb, tapi setelah gue pikir-pikirnya bisa jadi bola bekel sih. Oh iya benar. Benar juga. Selamat Mbak Rose, congratulations. Yeay. Padahal tadi kirain ada satu lagi. Kalau ada satu lagi mau kasih kesempatan buat Mbak Cebok. Wah itu wow, gestur yang baik loh sebenarnya Mbak Rose. Saya senang sekali loh. Makasih niatnya ya. Iya, udah habis ternyata. Oke, kalau kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kalian senang deh sama ice breakingnya ya. Jadi cerdas cermat di Circle of the World Podcast untuk Mbak Cebok ya. First time kan. Mudah-mudahan punya pengalaman nanti ke depannya bisa ikutan cerdas cermat yang lainnya lagi gitu. Oh iya, pasti. Dan selamat juga untuk Kak Rose ya udah memenangkan cerdas cermat kita Circle of the World Podcast. Terima kasih. Penasaran gak sih sama hasil make up mereka berdua seperti apa? Nah, tungguin part 2-nya ya. Bye!